Hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Saya tanya dulu samamu. Hukum Taurat yang paling terkecil itu apa? Juma. Hukum Taurat yang paling terkecil itu apa? Aku tanya dulu. Jangan tanya saya dulu. Udah. Tuhan ngasih. Anda mau kabur dari sini? Anda saya turunkan atau Anda turun sendiri? Saya nggak bakal kabur. Anda saya turunkan. Anda saya turunkan atau Anda turun sendiri? Anda terus. Ya kalau begitu tunjukkan dalilnya. Kalau begitu tunjukkan dalilnya. Saya tidak akan lanjut. Saya tidak akan lanjut kalau Anda tidak menunjukkan dalil hukum Taurat kepada Musa. Di mana hukum Taurat itu yang mana? Untuk bangsa lain. Saya tidak akan melanjutkan diskusi ini kalau Anda tidak menjawab kebohongan Anda bahwa hukum Taurat itu untuk bangsa lain. Ditulis di dalam batin manusia lain. Ayo, ngadu panjang-panjang gigimu ke masa sekarang. Saya tidak akan melanjutkan kalau Anda tidak menunjukkan dalil di mana hukum Taurat itu dituliskan dalam batin bangsa lain. Itu di mana? Saya tunggu. Saya hitung mulai dari 3. 1, 2, 3. Silakan. 10 perintah Allah yang turun kepada Musa. Apakah itu termasuk makan babi atau enggak? Dia pingsan dia. Aduh, dia perlu diruqyah dulu kayaknya dia. Jadi teman-teman sekalian, saya mute dia ya teman-teman. Saya mute dia karena dia botol, tidak ada ilmu sama sekali. Jadi gini teman-teman. Tadi dia mengatakan Yesus Kristusnya itu mati katanya. Mati katanya. Enggak, kamu tugasmu adalah mencari data. Mencari data bahwa hukum Taurat itu dituliskan di dalam batin orang-orang di luar Yahudi. Itu tugas. Tunggu sebentar. Sampainya ada itu baru kau bisa ngomong. Tunggu sebentar. Cari. Kau diam. Host tolong di mute aja dia, kecuali dia sudah melambaikan tangan bahwa sudah dapat dalil baru kita buka. Dengarkan ya teman-teman yang ada di bawah. Takut Anda? Iya, saya takut ketularan bodoh. Oke, di mute host, di mute, tolong moderator di mute dia, di mute aja. Kalau dia buka, kita mute lagi. Mau berkesimpulan sendiri. Dengarkan teman-teman di bawah. Jadi di dalam Galatia 3 nomor 13 di situ dikatakan Kristus telah menebus kita. Kita di situ bukan untuk Kristen, karena berbicara Taurat. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, ya. Taurat itu hanya untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Tidak ada kemudian di dalam ajaran Musa ya atau Yesus sekalipun hukum Taurat itu diperuntukkan untuk bangsa lain. Jadi ketika Paulus membuat konsep di dalam Galatia 3 nomor 13 itu, Kristus telah menebus kita menebus kita dari hukum Taurat. Berarti Yesus di situ, bukan Yesus, Kristus di situ menebus orang-orang Yahudi, bukan menebus orang-orang Kristen. Muslim ya. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah orang ini naik sok jagoan, dia sok paten, tapi dia berbicara kayak Paulus teman-teman, bicara tanpa dalil, bohong, tanpa dalil. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dia loh. Kita kasih kesempatan kepada dia untuk mencari data bahwa hukum Taurat itu dituliskan oleh Tuhan kepada batin setiap manusia. Menurut pengakuan dia. Kurang bijak apa lagi saya coba? Kurang bijak apa lagi? Saya kasih kesempatan dia mencari data bahwa hukum Taurat itu ditulis oleh Tuhan di dalam batin seluruh manusia kata dia. Saya minta dalil. Katanya dia belum temukan. Saya kasih kesempatan. Kenapa takut terus? Saya kasih kesempatan dia cari. Coba. Debat beneran ini. Cuman merajuk dia kan? Coba. Mana dalilnya? Aduh. Sudah dapat? Dari awal kau udah ke pojok sama saya. Sudah dapat nggak dalilnya? Itu pun sudah kau udah ngaco. Dapat nggak dalilnya? Aduh, dari masalah analogi, masalah. Dapat nggak dalilnya? Dapat nggak dalil? Sekarang hukum Taurat itu, hukum Taurat itu diperuntukkan untuk non Yahudi dan katamu dituliskan dalam batinnya. Ada nggak dalilnya? Termasuk larangan makan babi ada di hukum Taurat. Ada nggak dalilnya? Kan namanya itu. Dapat gak dalilnya?
Aduh, Juma. Dapat gak dalilnya hukum Taurat itu, saudara? Ini sesuatu yang sangat fatal. Kalau ternyata hukum Taurat itu bukan untuk orang Kristen, berarti Kristus mati menebus hukum Taurat itu bukan untuk Kristen, gitu loh. Iya. Sekarang saya mau tanya dulu yang tadi itu. Nggak ada pertanyaan. Tugasmu dulu. Kalau tidak ada, hancur kau ini. Kristen hancur. Kalau tidak ada Taurat untuk orang di luar Yahudi, maka Kristen hancur. Kenapa? Karena dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu. Kita di sini siapa? Kita di sini hanya yang punya Torah. Siapa yang punya Torah? Bani Israel. Kristen ini bukan Bani Israel. Kristen ini bukan yang punya Torah. Semua menurut otakmu saja. Padahal mana dalilmu? Mana dalilmu? Dari awal aku pakai dalil kok sama kamu. Mana coba dalilnya? Tuhan berfirman bahwa aku Tuhan. Aku Tuhan menuliskan Taurat di dalam batin setiap Bani Adam. Mana dalilnya? Loh, kan aku bilang tunggu dulu nanti. Ya sekarang saya kasih kamu waktu. Nggak usah kau ngoceh, kau cari dulu dalilnya, baru kau ngoceh. Sekarang aku tanya dulu sama kau ayat yang tadi. Nggak ada. Makan babi. Nggak ada. Penipu nggak boleh dibiarkan. Penipu tidak boleh dibiarkan menipu. Loh, ini bukan nipu, ini kebenaran. Kalau kebenaran mana dalilnya? Kalau kebenaran mana dalilnya? Sekarang aku tanya sama kau. Waktu Tuhan ngomong sama Musa, mana dalilnya? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Mana dalilnya bahwa hukum Taurat Juma aku tanya sama kau, waktu Tuhan kirim tidak ada urusan dengan itu. Itu termasuk lu. Saya tahu Keluaran 20 hanya memberikan 10 hukum. Gimana sih? Saya ngerti di Bukit Sinai dia menerima 10 hukum, saya paham. Tetapi dengarkan. Tetapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Itu loh. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, ternyata Yesus itu disalibkan untuk menebus kutuk hukum Taurat. Sedangkan Taurat itu bukan untuk Kristen. Teman-teman, bagaimana kita pertahankan orang ini atau kita tendang bukunya ke neraka? Saya suara terbanyak di bawah. Apakah orang ini kita masih pertahankan atau kita lemparkan ke neraka? Tunggu sebentar. Takut. 1. Takut. 2. Takut. Ya kan sudah tempat dia pas tendang saya, teman-teman. 4. Ngapain saya pertahankan kuclo? Udah tendang. Kau ke neraka, tidak ada dalil, bikin malu Kristen. Empus, bikin malu Kristen aja. Ya, teman-teman sekalian udah dikasih kesempatan lama. Sok paten di sini, pamer jidat lebar, tapi ternyata kosong isinya. Ya, di Galatia 3 di situ Kristus menebus kita. Kata kita di situ hanya untuk penganut Torah. Sekarang siapa penganut Torah? Kristen ataukah Yahudi? Nah, jelas hukum Torah itu hanya berlaku untuk orang Yahudi. Dia pernah baca Yeremia 31. Jadi katakan ada tertulis loh di dalam Bible bahwa Tuhan menuliskan Torah itu di dalam batin setiap manusia. Salah dia. Di situ menuliskan Torah ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda. Salah dia, salah baca. Panik dia kan ya teman-teman. Malu dia, malu semalu-malunya. Malu semalu-malunya. Ya, karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Nah, Kristus menebus kutuk Taurat. Berarti yang dikutuk, yang ditebus di situ adalah penganut Taurat saja. Bukan mereka. Nah, itu teman-teman. Bikin malu Kristen yang lain. Betul sekali teman-teman ya. Sabar dulu ya. Saya potong videonya biar bisa konsentrasi nanti orang-orang cari mana videonya itu si Longor. Supaya tidak bercampur dengan oten yang lain. Saya potong dulu teman-teman. Jadi siapa yang mau nonton videonya di YouTube, ini saya potong videonya ya. Si Longor. Siapa namanya tadi? Jeki Ceng ya. 1 jam lebih loh.
kasih kesempatan. Siapa namanya tadi teman? Oke, saya potong dulu ya, baru nanti teman-teman bisa ambil di YouTube. Oke, sip. Meluncur videonya teman-teman. Sekarang kita naikkan lagi yang lain. Oten yang mau jujur silakan naik, kita diskusi dengan baik. Yang Islam mohon maaf, saya belum naikkan ya. Yang Oten aja dulu. Silakan saudara-saudaraku Oten mengucapkan terima kasih kepada pahlawan kalian. Halo, selamat malam saudara Novrian. Silakan. Ada tema yang sudah disediakan dan kurasa tadi Anda juga sudah menonton bagaimana seorang longor yang babak belur di atas ini karena mencoba untuk memperjuangkan satu konsep konyol yang tidak diajarkan oleh nabi-nabi. Silakan. Saya dengarin aja bang, saya Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, salam dari Aceh kenal. bang, salam dari Aceh. Allahu Akbar, sahabat-sahabatku Aceh. Iya bang. Masya Allah. Lucu tadi bang lawannya. Iya, lucu, sombong tapi konyol. Sombong tapi konyol. Oke bang, saya dengerin aja. Makasih saudara Novrian. Barakallahu fikum. Ya, boleh Halo. saya bertanya? Ada tema di sini, bisa buka kamera? Enggak ada, saya tanya aja kejujurannya. Buka kamera bang, buka kamera untuk menghindari penghujatan, penistaan. Enggak bisa saya buka kamera. Karena kalau buka kamera itu ya orang yang mau menghujat itu minimalisir mulutnya untuk tidak Saya menghujat. aja baru masuk ini. Oke, fokus kepada tema bang ya, silakan. Saya bertanya, Fokus pada tema. bukannya hanya bertanya. Iya, tapi fokus kepada tema. Ada tema Bukan. tentang salib abangku. Bukan hanya Anda saja yang bisa bertanya. Saya Ya. tidak bertanya. Anda yang bertanya 10 Oh, iya, iya, pertanyaan, tapi tentang Ya. tema. Gitu loh. Ya, bagaimana tentang salib di pendalil tentang penyalipan wafat. Ini jaringan saya atau Tolong. ini sampaikan. jaringan saya atau siapa ini putus-putus? Gimana? Gimana bang? Bagaimana sampai terjadinya wafat Isa di dalil Quran Anda? Saya ingin tahu. Ya, kalau Nabi Isa itu bang, itu diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Barrafa'ullah. Jadi Allah mengangkat kemudian Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158. Jadi dia tidak mengalami penyaliban. Dia langsung diangkat oleh Allah ke langit. Itu bang. Silakan Anda baca dalil itu. Melainkan aku mengangkatmu. Di dalam surah Ali Imran ayat 55 juga diterangkan seperti itu. Bagaimana Itu, Bang. dia diangkat sedangkan di situ berkata kan diwafatkan, mati itu kalimat Itu wafat itu tahulah. Berarti kata kata-kata wafat. wafat itu bangkit. Saudara,
kata wafat itu, saudara, kata wafat itu tidak ada hubungannya dengan penyaliban. Kata wafat itu nanti setelah dia datang kedua kalinya, baru dia wafat. Habis dia wafat, diangkat kembali oleh Allah. Gitu, saudara. Tidak ada hubungannya penyaliban. Nabi Isa tidak ada penyaliban. Nabi Isa itu lahir, habis itu wafat, nanti di penghujung, kemudian dibangkitkan lagi setelah beliau wafat. Untuk Saya kemudian bertanya lagi ini. pertanyaan Apa kedua, yang silakan. disebut Al-Masih Kenapa? ataupun Al-Masihah di Kenapa Al-Quran itu, itu? Bang? Kenapa? Iya, kata-kata Al-Masih. Nah, atau Iya, Al-Masih itu Al-Masihah. gelar. Al-Masih itu gelar yang diberikan kemudian oleh oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nggak usah Nabi Isa-nya, Al-Masih aja bahasa Arabnya Iya. Pak. Ya itu sudah bahasa Arab itu, Bang. Bukankah itu Tuhan? Bukan, Bang. Itu manusia. Coba saya tanya, Nabi Juma ini atau Nabi Islamnya, saya tanya. Nabi Muhammad, Bang. Nabi itu apa bahasa Arabnya? Nabi juga. Itu sudah bahasa Arab. Ngawur jemaah ngawur kau. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi, penutup para nabi. Nabiyyin itu artinya jamak. Nabi, satu orang. Tugas Nabi Rasul bahasa itu Arab. apa? Tugasnya. Ya, Tugas pertanyaan Rasul itu keempat. apa? Pertanyaan keempat. Tugas Rasul menyampaikan tugas wahyu Rasul itu yang apa? diterima dari Allah untuk diajarkan kepada kaumnya. Pertanyaan keempat. Nanti saya satu pertanyaan ya. Satu aja kalau saya. Ya, pertanyaan kelima silakan. Muhammad sebelum dia diislamkan, siapa yang mensyahadatkan dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbicara mengenai persyahadatan, dia bersaksi kalau dirinya adalah rasul. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadar Rasulullah. Beliau Nabi Muhammad itu bersaksi kalau dirinya adalah rasul dan beliau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dia yang sering dikatakan Pertanyaan kelima. Nurin min nur. Sering dikatakan itu. Pertanyaan keenam kita langkai itu, Bang. Salah Anda. Pertanyaan keenam. Ya, maksudku begini. Kan Muhammad sering dijadikan nurin min nur, apa itu? Pertanyaan keenam, Bang, kita langkai. Itu Anda salah. Cepat. Tidak segala salah itu. Muhammad kan kamu sendiri aja pernah mengatakan itu. Bahwa Apa itu? sifat dari sifat itu maksudnya sifat itu berada pada diri Muhammad. Nah, kemudian hakikat Allah itu sendiri ya berada dengan Muhammad atau diri Muhammad itu sendiri. Saya pernah ngikuti itu. Itu Kristen punya konsep itu, abangku. Kalau kami kamu yang bilang Nabi Muhammad itu terus. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Nabi Muhammad itu manusia. Justru itu dia beda dengan firman Allah. Bagian Allah yang dijadikan. Ngomong apa, Bang? Pertanyaan keenam, Bang. Pertanyaan keenam. Pertanyaan saya mengerti keenam. semua. Ya, kemudian pertanyaan keenam. Saya bertanya, apa arti alif lam mim? Tidak ada yang tahu, Bang. Hanya Allah yang tahu. Oh, kenapa tidak ada yang tahu kalau dikaitkan dengan Arab serumpun orang tahu? Nggak ada orang Arab yang tahu. Arab serumpun ada. Tidak ada yang tahu. Nah, berarti itu Udah, pertanyaan ke-8. Pertanyaan ke-8, Bang. Pertanyaan ke-8. Cepat. Mengapa Muhammad dijadikan nabi? Karena dia Sedangkan ditunjuk oleh nabi Allah. itu sedangkan bahasa Arabnya nabi itu adalah kalau diartikan itu rob. Oke, sekarang pertanyaan ke-9. Silakan. Kemudian mengapa Yang menyalahkan kitab sebelumnya?
Ya, mengapa menyalahkan kitab sebelumnya? Karena kitab sebelumnya Sedangkan itu orang karena Dengar kitab dulu. Begini, karena kitab mengapa sebelumnya itu tidak ori lagi, tidak asli lagi. Pertanyaan Iya. ke-9. tidak ori lagi, kemudian kitab Injil yang diterima oleh Isa itu di mana sekarang? Itu tanya kepada umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Oke, pertanyaan terakhir. Tidak bisa. Tidak Loh, bisa saya bukan menanyakan umatnya Nabi kepada Isa. orang. Saya bukan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel. Tanya kepada Bani Israel. Sekarang pertanyaan ke-10. Pertanyaan terakhir, Bang. Bang, pertanyaan terakhir. Sedangkan itu kan sejak Isa di dalam buayan diterima kitab Ya. itu. Sekarang pertanyaan sedangkan terakhir. di orang lain tidak ada begitu. Maksudku cuma Pertanyaan yang terakhir, benar Bang. aja. Dengan pelintir-pelintir loh. Pertanyaan terakhir, Bang. Silakan. Terakhir lah. Nah ini bilangnya kan wahyu Al-Quran. Bilangnya kan wahyu Al-Quran. Ya. Artinya firman Allah. Nah, Terus? yang kita tanya di sini kenapa Arab gundul di asal mulanya ditambah horokat tojaitnya, itu saya perlu tahu. Itu kan wahyu, kenapa bisa Ya. ditambah? Iya, karena kan itu dilisankan, Bang. Kan ada dilisankan. Ikra. Itu tapi Ikra mengatakan berarti tulisannya kan alif di alif Iya, ngerti dengan aja tanda saya. baca Saya ngerti. fathah. Ikra kan bismi itu kan rabbikal ladzi khalaq. berarti kalau ditambah itu sudah artinya sudah insana ada min coretan alaq. tangan. Jadi bukannya dikasih pena harakat karena sudah dilisankan ikra berarti diawali dengan huruf alif dengan tanda baca kasrah. Itu ini yang selesai. disebut bahasa Giliran nenekean, saya Bapak. boleh bertanya? Silakan. Ya, satu pertanyaan Silakan. saja sederhana. Iya, mantap. Oke. Ketika Anda mengimani Yesus mati di salib, itu untuk dosa Anda, betul? Dosa Betul. seluruh umat manusia. Ya, Yesus disalib menurut iman kalian untuk menebus dosa manusia, betul? Ya. Oke. Termasuk Anda. Pertanyaannya, dengarkan baik-baik. Yesus disalib itu mati. Karena dia mati menyerahkan nyawanya, maka seluruh dosa manusia menurut konsep Kristen itu ditebus. Pertanyaan saya, apakah biji sakarnya Yesus juga termasuk penebus dosa yang bodoh. orang-orang Beneran Kristen? bodoh Ini kamu, pertanyaan bodoh. serius. Bodoh. Bodoh. Ini pertanyaan Itu serius, ajaran Bang. Muhammad. Itu ajaran Muhammad yang dijadikan Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Enggak, coba kamu pikir. Coba Anda baca Yesus Kolose 2 dulu. Kolose 2 nomor 9 Anda baca dulu. Baca akan Kolose naluri 2 yang Anda sehat baca. aja. Yesus pernah beristri enggak? Ini giliran saya bertanya, abangku. Iya, saya TikTok aja. Satu kali pertanyaan aja saya. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmani. Di dalam dialah berdiam secara jasmani. Biji sakar Yesus termasuk bagian dari jasmani enggak, abangku? Semua itu. Semua. Oke, semua. Iya. Oke, semua. Dalam dialah berdiam secara jasmani kepenuhan segala keteosan, segala keilahian. Ketika jasadnya ini secara jasmani kepenuhan keilahian, ketika dia disalib berarti termasuk biji sakarnya juga bagian dari penebus dosa Anda, betul? Nah, itu kan secara wujudnya manusia johir. Berarti termasuk Tapi biji sakar rohnya- juga adalah penebus dosa. Ya terserah aja, biar biji Jangan Muhammad terserah, Bang. bilang Ini serius. Saya Ya, tidak sedang serius. main-main. Saya serius. Abad Betulkah baru datang, betulkah 2000 dosa tahun datang, Anda menyalahkan ditebus? abad ke-1, ke-2? Betulkah dosa Anda ditebus oleh Iya, bagian bukannya dari ditebus, biji bagi sakar? orang yang percaya. Bagi orang yang percaya. Berarti boleh saya katakan dosa Anda ditebus oleh batu sakar? Ya, boleh-boleh aja. Oke. Daripada jakar. Ini tidak ada paksaan kan, Bang?
Abangku nggak ada paksaan kan Anda mengakui? Coba saya tanya. Jangan dulu, tadi makhluk sudah bisa 10 jadi kitab. pertanyaan, Bang. Kenapa jadi manusia Anda bisa? Abang, tadi sudah 10 pertanyaan. Iya. Saya cat satu aja. Tapi jawabannya saya minta ngawur. ketegasan dari Abang. Betulkah Abang mengakui secara ikhlas bahwa ketika Kolose 2 nomor 9 menerangkan bahwa seluruh tubuhnya Yesus itu adalah berdiam secara jasmani keteosan keilahian, maka termasuk batu sakarnya itu adalah ilahinya Anda, betul? Enggak usah bilang batu cakar, batu pagina Ya, berarti batu sakarnya Yesus juga adalah ilahinya Anda. Yang dijilat dicium itu. Saudaraku, saya ulang pertanyaannya, saudaraku. Dengarkan. Dosa manusia. Berarti ketika Anda mengakui bahwa seluruh tubuh Yesus itu penuh keilahian, berarti Iya, silakan. termasuk batu sakarnya Yesus itu adalah ilahinya Anda, betul? Kamu baca surah Maryam 152. Nah, para Maryam 152. ayo baca di sana. Saya ulang pertanyaannya saya, Bang. Iya, Saya ulang baca surat pertanyaannya. Maryam apa? Jadi Anda setuju Apa di sana berbunyi? berarti Anda setuju bahwa saudara punya Tuhan termasuk batu sakarnya Yesus, betul? Iya, baca surat Al-An'am. Dengar Bang. Iya. Tuhan para Anda raja termasuk kita. batu sakarnya Yesus. Kamu bisa Anda membedakan Tuhan dengan Allah, dengan Rob? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah, Abang istirahat dulu, Bang. Kayaknya Abang lelah menyembah batu sakar. Nggak bisa. Saya yang aneh-aneh. Dia teringat nasib. Anda istirahat dulu, Bang. Anda kurangi nyembah batu sakar biar bisa sehat sedikit. Oke, teman-teman, masih ada yang mau berdiskusi? Loncat. Sudah diakui tadi ya teman-teman, saya nggak paksa ya. Saya cuma bertanya berdasarkan Kolose, urusannya dia. Halo, semangat malam. Halo Bang. Halo. Ya, selamat malam Bang Suma. Boleh saudara buka kamera boleh Bang? Nggak bisa, maaf. Mari kita diskusi dengan. Kenapa Anda tidak bisa buka kamera Bang? Kan bisa buka kamera. Biasa saya tidak mau membuka kamera. Buka aja Bang, nggak Mari apa-apa. kita berdiskusi. Enggak, tidak Kamera adil. itu tidak menentukan. Kamera Bukan, itu Bang. tidak menentukan. Bukan abangku, kalau buka Keinginan kamera itu seorang. kan, kalau buka kamera itu kan kita nyaman diskusinya gitu. Saya tidak merasa nyaman. Kalau Bang Suma merasa nyaman buka kamera, tapi saya tidak merasa nyaman. Harap dihormati. Mari kita diskusi baik-baik. Saya sih berharapkan Anda buka kamera. Gitu Bang, biar kita menghindari kata-kata yang bisa merusak, mencederai. Silakan buka kamera. Saya tidak ada kata-kata yang bisa mencederai Bang Suma. Iya, bukan kayak gitu maksudnya Bang. Saya mewakili orang Kristen. Iya, kalau mewakili kan buka kamera. Maaf. Kan gitu Bang. Pakai Kalau mau masker aja. Kalau mau dilanjutkan boleh tanpa kamera. Bagaimana teman-teman? Kalau beliau buka kamera kita lanjut.
Saya hormati syaratnya. Kalau memang tidak bisa, saya turun. Silakan. Baik. Halo saudara Fernandos. Halo. 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 Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anakku Tuhanku. Anakku Tuhanku. Iya bang, makasih abangku. Anakku, abangku. Idola saya Bang Zuma. Iya makasih ya bang. Iya. Yang naik yang Oten dulu ya, saudara ya. Biar kita bisa diskusi lagi. Bagus kok diskusi itu, mengasah otak. Oke, saudara Doni. Halo Bang Zuma. Halo juga. Dari sekte mana bang? Ini Islam juga Bang. Oh Islam. Iya. Makasih Bang, saudara. naikin, Bang. Sama-sama. Ya Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Juma. Malam juga bang. Mohon maaf Bang Juma, saya Islam. Saya hanya menyarankan seperti typing di bawah itu, kawan-kawan kayaknya tidak terima kalau Oten naik. Jangan dilayani lah kalau dia tidak ongkem. Sekian Bang Juma. Oke, baik. Sudah, thank you. Oke, makasih. Assalamualaikum. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia tidak mau on cam kayak mana itu, tidak diskusi kita juga. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Islam. Aku cuma coba dinaikkan enggak. Oh iya. Ya, makasih Bang Juma udah naik ya. Makasih Ya. abangku. Ya abangku ya. Masya Allah, sahabat musafir, barakallah fik, sehat selalu abangku, panjang umur, semangat terus, begadang kita untuk kemudian menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Makasih ya bang ya, sehat selalu ya bang. Oke, ada lagi? Halo, Jason. Ya, assalamualaikum Bang Juma. Waalaikum. Bisa buka kamera bang? Dari mana bang? Dari Muslim Bang Juma. Alhamdulillah. Oh, makasih Muslim. Taikin. Saya menyimak Iya. aja. Baik. Semoga Bang saudara. Juma sehat selalu. Teruskan. Bang Alhamdulillah, Juma. amin. Baik, makasih. Sehat selalu. Mapet di jariku, penrek nono itawe, wasengiro oten, tapi ternyata Muslim. Dek gagal sirina, ambo nalameju. Halo Joy. Halo Bang Juma. Halo juga. Terima kasih Bang Juma. Terima kasih Ini apanya? saya Muslim Bang Juma. Alhamdulillahirabbil. Masya Allah. Sehat selalu bang. Keren kali sahabat-sahabat muslimku ini.
Karena yang diminta naik Oten, mereka juga pada minta naik. Masya Allah, luar biasa. Mereka orang-orang baik, orang-orang sehat, sehat telinga. Halo Satria Baja Kuning. Halo Bang Juma. Halo juga. Saya Muslim Bang Juma, alhamdulillah. Bisa ke kamera Bang. Alhamdulillah. Mapedi tolina. Oh dikana. Matumbai na tayo na isang iyato di sanga ada mungkin dek ayala nasabak lama murai duka niki berdialog si sola pakande bayi. Halo. Halo. Ya, apa Bang? Kenapa belum James? Halo, iya. Halo. Selamat malam. Malam. Buka karamenya Bang. Hah? Buka karamenya. Merah. Oh iya, sorry. Dibuka lah, Pak Guru. Pak Guru, kamu ganteng sekali. Ganteng kali ternyata masih muda saudara-saudara. Masih bisa diselamatkan ini. Halo Bang. Halo. Ya, ada tema di sini. Anda yang mau memulai atau saya yang memulai? Terserah. Pak suka mulai situ. Nah, jangan gitulah. Sesama orang Batak jangan kayak gitu, kasar kali kau ngomong. Batak, bergabung lah. Saya si Hotang. Si Hotang, aduh. Pas sekali sebenarnya di samping merelai mertulang nama Bakara. Ya tapi itu cuma gelar aja dikasih sama sobat saya. Dilantiknya saya kemarin dikasih marga itu. Iya. Iya. Iyalah. Kalau pakai marga itu suatu kehormatan sebenarnya. Iyalah, siapa sih yang nggak bangga pakai marga Batak? Banggalah kita. Bang, itu menunjukkan ada itu dihormati gitu. Oh iya, syukurlah. Syukur. Ada tema Bang? Eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat gitu loh Bang. Eksekutornya gitu. Iya, yang menyalib Yesus itu pahlawankah atau mereka penjahat? Tetap di samping itu memang sudah nubuatan, tetapi artinya segala sesuatu pelanggaran dosa ya tetap dosa. Iya, berarti mereka ini pahlawan atau penjahat? Gini, yang namanya segala sesuatu pelanggaran hukum Allah ya itu ya dosa. Oh, berarti mereka ini penjahat. Ya, tetapi dalam konteks dia ini, meskipun mereka itu adalah para pelaku kejahatan, tetapi kita tahu kan Yesus mengampuni mereka juga. Berarti kalau mereka ini adalah penjahat, boleh dikatakan juga pahlawan. Tidak ada Alkitab menuliskan mereka pahlawan, tetapi ya ayat Alkitab menuliskan Tuhan Yesus mengatakan ampunilah mereka karena kita tidak tahu mereka yang berbuat. Kita tidak mau menembakkan yang tidak tertulis gitu. Jadi artinya dengan konteks mereka ampunilah kata Tuhan, berarti mereka itu sudah berbuat kejahatan atau dosa, berarti mereka melakukan itu adalah sebuah pelanggaran. Iya, berarti mereka pelaku kejahatan Bang ya. Ya, kejahatan. Makanya Tuhan mengampuni mereka. Iya, oke. Artinya kita kalau kita mengerti apa kita lihat dulu itu surat akibat apa mereka, kenapa Yesus katakan ampunilah mereka, karena berarti mereka itu melakukan suatu kejahatan. Ya karena kan gini mengisi kisah Alkitab kalau bro
tahu tentang hermeneutika. Hermeneutika itu kan kita mengeksegesi Alkitab itu, menafsirkannya. Jadi berarti ada kejahatan yang mereka lakukan, makanya Tuhan Yesus mengampuni dosa mereka. Tapi kalau terlepas daripada Yesus minta kepada Tuhannya untuk mengampuni pelaku, artinya mereka ini penjahat. Tunggu narasinya, jangan Tuhannya ya, Bapa di surga ya. Supaya ya kan Tuhannya Yesus itu kan. Iya, gini bos, kita harus sesuai dengan teks konteks ya kan, kita harus bernarasi supaya itu jangan seolah-olah kita membangun asumsi yang lain kan gini. Jadi harus pakai bahasa, kita juga membangun orang lain ya kan. Jadi dia pakai, kalau Yesus memanggil Allah itu Bapa di surga gitu ya. Jadi jangan pakai kata-kata Tuhannya. Nah, tapi saya nggak apa-apa lah, saya peduli lah kalau Anda katakan apa, cuman saya nanti jangan kira orang saya membenarkan ucapan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga gitu ya. Iya, Bapaknya Yesus itu kan artinya Tuhannya Yesus, Bang. Nggak boleh, Bapak. Kalau Yesus, kalau kita berbicara mengenai Yesus, kita tidak boleh mengatakan Tuhannya Yesus, bukan Bapa di surga, karena tidak ada di Alkitab menuliskan Tuhannya Yesus, bukan ada. Tapi Yesus menyebut Allah itu di surga sebagai Bapa di surga, ya gitu supaya enak diskusinya. Tapi Yesus ini kan hamba, Yesus ini kan hamba Tuhan, Bang. Berarti dia bertuhan. Gini. Oke, jadi dia sebagai hamba, memang ayat Alkitab mengatakan Yesus sebagai hamba itu bukan menunjukkan bahwa dia artinya bertuhankan demikian, tetapi itu menunjukkan dia sebagai doulos. Dalam bahasa Alkitab hamba itu doulos, artinya dia mau merendahkan diri, ya kan, melakukan perintahnya Bapa di surga. Kata doulos adalah menghamba di situ, walaupun dia adalah yang diutus oleh Bapa di surga melakukan, walaupun dia juga sang firman, tetapi apapun yang dilakukan dia turun ke dunia sebagai manusia, ya kan, kita katakan sebagai manusia. Nah, melakukan tindak Bapa di surga gitu. Iya, sebagai manusia kan dia bertuhan, Bang. Enggak, gini, bos. Berarti dia ateis. Tidak ada, kalau tidak ada di catatan Alkitab, kita jangan membangun sebuah narasi yang di luar teks Alkitab gitu ya. Lah, gimana kita itu enak? Ya, gimana ceritanya? Bagaimana ceritanya sedangkan Yesus itu jelas-jelas bertuhan? Nanti gini, tunggu. Kalau Anda tidak bisa berdiskusi dengan baik mengenai hal-hal sekecil itu, bagusnya tidak usah kita kembangkan diskusi ini. Ya, saja artinya itu Anda mencoba mengebiri Yesus yang adalah hamba Tuhan, yang jelas-jelas bertuhan, dengan Anda memaksakan apa yang Anda ingin jual di situ. Seakan-akan Yesus itu bukan hamba Tuhan. Yesus itu bukan ateis, bos. Yesus itu bertuhan, bos. Itulah kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Tunggu, dengarkan dulu. Ini saya penontonmu banyak. Dengan kalau gitu bahasamu, kualitas Juma yang harusnya saya anggap orang kau terkenal, tetapi berarti kualitasmu rendah sekali mengartikan bahasa-bahasa demikian gitu. Apa pula orang ini? Jangan terlalu sombong, saudara. Jangan terlalu sombong. Anda mabuk kah ini? Anda lagi mabuk? Sering diskusi sama. Kau bilang mabuk? Kau tidak dulu rendah saya siapa? Ya. Anda itu berbicara tidak pakai otak ini, tidak pakai ini. Anda ngomong. Kutanya dulu sama saudara. Kalau Yesus itu ateis? Tunggu. Yesus itu ateis atau bertuhan? Nakal kali bahasanmu sampai ke situ. Enggak, saya tanya dulu. Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Kau masih bahas tentang ateis dalam hal ini. Itu tidak ada. Kenapa Anda tidak mau kalau Yesus bertuhan? Kenapa? Saya bilang, saya sering diskusi sama Muslim. Kian Santang itu saya sering sampai jam 3 pagi. Iya, saya sedang bertanya, Yesus itu ateis atau dia bertuhan? Loh, tadi yang perlu kamu ketahui, Juma, apa longor? Tidak tercatat. Ada nggak di dalam Bible Anda itu tercatat kemudian bahwa Yesus itu mengajarkan untuk menyembah dirinya? Ada nggak?
Kau berpendidikan nggak? Kau berpendidikan. Berpendidikan. Kau yang tidak berpendidikan, kau sombong kali kau ngomong. Yesus itu bertuhan atau tidak? Aku celok. Juma. Kau itu terlalu banyak makan babi kau. Kau makan babi terlalu banyak. Kurangi makan babi supaya pakai ini. Kawan, babi itu dikurangi supaya pakai ini. Gitu bang, ya. Aku ini dia punya kualitas. Kau ini aku siapa? Apa kualitasmu? Ketika saya tanya, Yesus itu ateis atau bertuhan? Apa jawabanmu? Tadi ku sampaikan sama kau. Kualitasmu itu apa? Kualitas apa itu? Panggilan Bapa. Yesus itu, dengar. Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Kenapa orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Bapa, panggilan Ayah? Karena mereka menyembah Tuhannya taat seperti anak yang mengabdi kepada ayah. Tidak perlu kesombongan di sini, Bung. Tidak perlu. Yang dibutuhkan kualitas. Yang dibutuhkan kualitas. Pertanyaan saya, Yesus itu menyembah atau Yesus itu ateis? Sombong kali. Kurangi makan anjing supaya mentalmu itu tidak mental anjing. Kurangi mentalmu itu, mental anjing kau itu. Kau itu bermental anjing. Karena di dalam 2 Korintus 2 nomor 19 nomor 20 21 memang kau diidentikan dengan asu.